Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Uli. Kali ini kita akan membahas sesuatu topik yang sangat menarik yang banyak ditanyain sama Anda yang punya diabetes. Yaitu, dok, boleh nggak diabetes makan nasi? Atau bisa nggak diabetes makan nasi? Nah, nasi itu macam-macam, ada nasi merah, ada nasi hitam. Nah, spesifiknya itu pertanyaannya biasanya tentang nasi putih. Boleh nggak sih makan nasi putih? Nah, jawabannya boleh, ya bisa. Ya, tapi masalahnya nasi putih itu punya indeks glikemik yang cukup tinggi. Jadi kalau kita makan, indeks glikemik yang tinggi itu menyebabkan kadar gula di darah kita itu melonjak sangat tinggi. Atau bisa dibilang indeks glikemiknya nasi putih itu mendekati 100. Ya, sama kayak roti putih dan lain-lain. Nah, gimana caranya kita bisa makan nasi putih tanpa harus mengalami lonjakan gula darah yang tinggi? Gimana caranya menurunkan indeks glikemik nasi putih? Nah, sebenarnya ada cara-caranya nih. Nah, yang pengen tahu supaya bisa makan nasi tapi bebas dari kekhawatiran gula darahnya bakal melonjak, oke, kita simak sama-sama ya. Gimana caranya nih supaya bisa makan nasi tanpa harus takut gula darahnya melonjak? Nah, yang pertama adalah caranya menambahkan serat. Nah, serat itu banyak ya, misalkan sayuran. Biasanya nasi dicampur dengan sayuran. Jadi kalau Anda makan nasi, jangan lupa porsi sayurnya yang banyak. Yang banyak serat ya, misalkan brokoli, wortel, bayam, kacang-kacangan, pokoknya yang serat. Kenapa? Karena serat itu membantu memperlambat penyerapan glukosa di saluran cerna. Kalau kita makan nasinya banyak berarti sayurnya juga harus banyak. Ya, bahkan kalau perlu lebih banyak dari nasinya atau 2 kali lipatnya gitu. Kenapa? Untuk mengurangi kecepatan penyerapan gula di saluran cerna ke darah. Jadi kalau penyerapannya lambat, indeks glikemiknya akan turun. Jadi lonjakan gula darahnya juga bisa dihentikan. Selain sayur juga boleh pakai biji-bijian, misalkan biji chia seed, biji rami ya, atau flaxseed gitu ya. Masukkan ke dalam nasi dicampur gitu. Biasanya kalau orang Korea punya banyak biji-bijian itu ketika masak di penanak nasi itu langsung dimasukin biji-bijian di dalam nasinya untuk mengurangi indeks glikemiknya gitu. Nah, cara kedua adalah Anda kombinasikan dengan protein dan lemak sehat. Kenapa? Supaya Anda makan nasinya nggak berlebihan, nggak terlalu banyak, proteinnya dibanyakin. Jadi protein, sayurnya banyak tadi ya, jangan lupa protein dan lemak sehat. Jadi sajikan nasi dengan sumber protein, misalkan ayam, ikan, tahu, kacang-kacangan ya, termasuk tempe gitu. Kenapa? Karena protein membantu menstabilkan gula darah, bikin kenyang lebih lama. Jadi makan nasinya juga nggak terlalu banyak ya. Ketika kita makan nasi juga gula darahnya lonjakannya nggak terlalu tinggi karena ada proteinnya. Nah, berikutnya adalah lemak sehat. Lemak sehat ini bisa macam-macam, dari omega 3 ya, biasanya dari ikan-ikan yang lemaknya banyak, atau juga bisa dari minyak zaitun, dari alpukat atau kacang-kacangan ya, gunanya untuk memperlambat pencernaan, memperlambat penyerapan gula darah. Jadi Anda bisa makan nasi pakai minyak zaitun, biasanya kalau orang Timur Tengah gitu ya. Kemudian boleh juga alpukat dicampur ke dalam nasinya. Jadi nasi misalkan tadi ada sayur, ada protein, kemudian alpukat. Dok, emang enak makan nasi pakai alpukat? Nah, ada namanya guacamole. Guacamole itu adalah cocolan, jadi kayak sambal gitu. Itu dari alpukat. Bisa dipakai misalkan untuk cocolan daging atau cocolan protein, misalkan telur gitu ya. Cocolannya pakai namanya guacamole itu. Gitu. Nah, gimana caranya selain 2 tadi adalah 1 sayurnya banyak, 2 protein, 3 lemaknya banyak. Nah, sekarang masak, kemudian diangkat, kemudian didinginkan, masukin ke dalam kulkas. Nah, cara apa pula ini? Namanya nasi dingin. Nah, namanya proses membuat resistant starch. Nah, jadi caranya masak nasi putih seperti biasa, lalu dinginkan di kulkas selama beberapa jam atau semalaman. Nah, kenapa? Karena dengan pendinginan ini mengubah pati menjadi pati resisten atau resistant starch yang lebih lambat dicerna dan diserap oleh tubuh sehingga bisa menurunkan indeks glikemik dari nasi. Jadi Anda yang biasa makan nasi kemarin setelah masuk kulkas itu justru malah
indeks glikemiknya lebih rendah sehingga lonjakan gula darahnya tidak akan terlalu tinggi. Nah, cara berikutnya pengen tetap makan nasi, ganti nasinya dengan yang lebih sehat, misalkan nasi merah atau nasi hitam, karena indeks glikemiknya jauh lebih rendah dibandingkan nasi putih, lebih banyak serat dan vitamin dan mineralnya lebih bagus. Nah, kalau dari sejarahnya justru nasi itu awalnya itu tidak ada yang putih bersih begitu ya, seperti yang kita makan sekarang, nggak pulen juga. Jadi nasi yang putih bersih pulen itu indeks glikemiknya hangat gitu ya, indeks glikemiknya tinggi gitu. Jadi aslinya dulu semua nasi itu ada warnanya coklat, entah hitam atau merah, tapi kita akhirnya dengan proses teknologi kita memilih bibit unggul ya, dengan rekayasa segala macam akhirnya dapat nasi yang seperti sekarang. Nasi yang sekarang itu putih, pulen, hangat gitu, enak, manis gitu ya. Itu memang enak tapi indeks glikemiknya tinggi. Jadi balik lagi ke zaman dahulu sebelum nasi putih yang enak itu ditemukan. Jadi makin berwarna nasinya, makin gelap warnanya, itu indeks glikemiknya biasanya makin rendah. Boleh juga coba nasi basmati. Nasi basmati itu yang berasnya panjang-panjang karena indeks glikemiknya lebih rendah daripada nasi putih biasa. Biasa kalau Anda makan makanan Timur Tengah atau makanan India, ini biasanya nasinya nasi basmati. Nah, berikutnya adalah gimana supaya indeks glikemiknya tidak meningkat, yaitu perhatikan porsi makan. Anda kontrol porsi. Jadi makan dalam porsi yang lebih kecil bisa mengurangi dampak dari nasi putih pada gula darah. Kombinasi dengan sayur tadi dan protein untuk membuat makanan lebih seimbang. Kita jadi lebih cepat kenyang dan makan nasinya jadi nggak terlalu banyak. Nah, sebagai patokan Anda bisa pakai gambar ini, misalkan nasi seberapa banyak ya, biasanya segenggam gitu ya. Kemudian kalau cemilan misalkan keju, terus kacang-kacangan seberapa banyak ya, tidak banyak ya, 1 cup itu untuk makan kacang-kacangan, kemudian maksudnya 1 tangkup tangan gitu, cup tangan gitu ya. Kemudian 1 jari, ruas 1 jari itu untuk keju, dan ujung jempol itu untuk misalkan peanut butter ya. Dan nasi itu hanya segenggam ya, 1 kepal gitu. Nah, berikutnya adalah yang banyak dilakukan di Jepang, kemudian di Korea, kemudian di Italia gitu, dengan menambahkan asam. Nah, asamnya itu didapat dari cuka atau lemon. Nah, kalau orang Jepang biasanya makan nasi atau beras itu dia punya namanya cuka beras, jadi dicampur misalkan. Atau kalau orang Korea biasanya makan pakai kimchi yang sifatnya asam juga. Atau kalau di Eropa itu dia pakai vinegar ya, vinegar atau cuka. Dan sekarang lagi tren ada namanya cuka apel. Nah, kalau cuka apel itu biasanya kalau dicampur nasi kurang enak ya. Nah, biasanya itu diminum sebelum dilarutkan dengan air, kemudian diminum sebelum makan nasi misalkan. Kenapa? Karena yang namanya asam, mau cuka, lemon, ya kimchi, ataupun tadi misalkan ya cuka beras gitu ya, itu sifatnya asam. Menambahkan cuka atau jus lemon ke dalam nasi membantu menurunkan indeks glikemik karena asam memperlambat gerakan saluran cerna, terutama pengosongan lambung. Jadi kalau saluran cernanya gerakannya lambat, penyerapan glukosanya jadi lebih rendah gitu. Nah, berikutnya adalah pakai cara masak yang berbeda. Kalau biasanya kita pakai yang alat untuk menanak nasi yang seperti Magicom dan rice cooker, coba dengan cara yang lebih tradisional. Ternyata nasi yang dikukus, nasi yang zaman dulu pakai diaron kemudian dikukus, itu lebih banyak serat dan lebih banyak nutrisinya, sehingga indeks glikemiknya lebih rendah daripada dengan menggunakan alat yang modern. Nah, kemudian tadi ada nasi yang didinginkan. Nasi dingin itu setelah itu diproses misalkan dengan digoreng. Nah, nasi goreng dengan minyak yang sehat, contohnya minyak zaitun, bisa membantu menurunkan indeks glikemik. Nah, contoh misalkan Anda pengen bikin nasi goreng. Nasi goreng gimana caranya supaya indeks glikemiknya lebih rendah? Jangan lupa gunakan nasi yang sudah didinginkan supaya lebih rendah indeks glikemiknya, lalu keluarin dari kulkas ya, kemudian dimasak dengan cara digoreng. Misalkan masak nasi putih ya, didinginkan semalam terus digoreng
gorengnya gimana? Pakai minyak zaitun yang sehat. Jangan lupa sayurnya harus banyak. Tambahkan sumber protein yang bagus, misalkan telur atau ayam. Nah, atau juga Anda ketika masak nasi gitu dicampur dengan kacang-kacangan atau sayur-sayuran. Sekarang sudah banyak di pasaran, sudah banyak di online juga, ya saset gitu juga ada. Biji-bijian yang bisa ditaburkan di nasi ketika dimasak, atau Anda juga bisa membuat sendiri dengan tambahan sayuran, misalkan sayuran kukus kayak kacang-kacangan, buncis, kacang merah, kemudian wortel untuk menambah serat dan proteinnya supaya nasinya itu tidak kalah gitu dengan fibernya atau seratnya. Jadi seratnya banyak, nasinya bisa ketahan indeks glikemiknya. Jadi yang masuk ke dalam darah tidak terlalu tinggi gulanya. Nah, berikutnya adalah nasi lemon. Contohnya, tambahkan perasan lemon dan sedikit kulit lemon parut ke dalam nasi untuk memberikan rasa dan menurunkan indeks glikemik. Nah, terus terang ini nasi lemon saya baru mau coba nih ya, karena selama ini biasanya kita kalau masak ya, misalkan pernah makan sushi pasti itu biasanya pakainya cuka beras, tapi kalau lemon belum pernah dan saya sendiri mau coba. Nah, silakan Anda coba, nanti ketik di komentar kira-kira gimana hasilnya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Uli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.